Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan mengenai judul Strategi Pertumbuhan dan Pengembangan Pasar. Nah, saya memulai dengan memberikan gambaran yang membahas tentang strategi akuisisi, restrukturisasi, dan pengembangan pasar. Akuisisi merupakan transaksi antara dua pihak, pengembalian sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Di sini ada tujuan akuisisi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kedua itu membantu perusahaan untuk memperluas pasar, dapat menggabungkan jaringan distribusi produk dan layanan dari kedua perusahaan. Yang ketiga itu meningkatkan diversifikasi bisnisnya, menggabungkan bisnis yang berbeda dari kedua perusahaan. Nah, yang keempat itu memperoleh teknologi atau sumber daya baru yang dimiliki, meningkatkan daya saingnya. Selanjutnya itu restrukturisasi. Sebuah proses yang dinamis dan kompleks yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing suatu organisasi atau perusahaan melalui struktur dan operasional. Oke. Di sini ada tujuan restrukturisasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, mengoptimasi proses bisnis dan divisi yang kurang efisien. Nah, yang kedua itu ada strategi perusahaan dapat membantu meningkatkan daya saing di pasar. Yang terakhir, meningkatkan profitabilitas dan mengidentifikasi dan menghapus hambatan-hambatan yang menghambat pertumbuhan keuntungan. Selanjutnya ada strategi pengembangan pasar. Upaya perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis dan memperluas jangkauan pasar produk ke segmen atau wilayah baru tanpa melakukan perubahan signifikan pada proses yang sudah ada. Strategi pengembangan pasar menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengembangkan peluang baru, yaitu perusahaan menemukan mengeksplorasi pasar baru yang sebelumnya belum dijangkau sehingga membuka peluang untuk meningkatkan volume dan penjualan, memperluas basis pelanggan. Nah, yang kedua itu menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan pelanggan, yaitu merupakan perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen perusahaan untuk terus mencari pasar baru agar tetap relevan dan kompetitif. Nah, yang ketiga itu memperkuat posisi bisnis dalam persaingan, merupakan pembuka peluang baru, membangun keunggulan kompetitif dengan memasuki segmen yang belum tersentuh. Nah, yang terakhir itu adalah meningkatkan merek brand dan loyalitas pelanggan, yaitu memperkenalkan produk ke audiens yang lebih luas sehingga mempertahankan pelanggan lama melalui peluasan outlet atau cabang baru. Baik, selanjutnya di sini ada tujuan dan sasaran pengembangan pasar. Tujuannya yang pertama meningkatkan pangsa pasar. Itu untuk menargetkan konsumen yang sudah ada, untuk memperkuat posisi produk di pasar saat ini. Yang kedua itu untuk memperluas segmen pasar, menjangkau konsumen baru atau konsumen yang sebelumnya belum dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga itu ada meningkatkan keunggulan bersaing, menambah nilai dan daya saing perusahaan melalui cangkupan pasar yang lebih luas lagi. Berikutnya ada sasaran pengembangan pasar. Sasarannya yang pertama untuk menarik konsumen baru, membuka peluang penjualan dengan menjangkau pelanggan potensial yang belum pernah menggunakan produk tersebut. Yang kedua itu ada memperluas wilayah geografis, memasarkan produk ke daerah atau negara yang belum dijangkau. Yang ketiga itu ada diversifikasi basis konsumen, menyesuaikan produk agar menarik bagi kelompok pelanggan yang berbeda. Yang keempat itu ada meningkatkan distribusi dan aksesibilitas, memperbaiki saluran distribusi untuk mempermudah pelanggan mendapatkan produk. Yang kelima itu ada
pemanfaatan peluang pasar. Itu mengidentifikasi dan memanfaatkan tren dan kebutuhan kebutuhan baru di pasar saat ini. Strategi pertumbuhan. Jadi, strategi pertumbuhan adalah rencana terperinci yang disusun oleh perusahaan untuk memperbesar usahanya, menambah pendapatan, dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Rencana ini disusun berdasarkan kondisi perusahaan, kebutuhan pasar, dan peluang yang ada. Secara umum, strategi pertumbuhan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada pertumbuhan organik atau internal growth, yaitu pertumbuhan yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Dan yang kedua ada pertumbuhan anorganik atau external growth, yaitu pertumbuhan melalui akuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Selanjutnya, kita bahas lebih dalam mengenai pertumbuhan organik. Jadi, pertumbuhan organik adalah peningkatan penjualan dan pendapatan yang dicapai dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan internal perusahaan. Dalam strategi ini, perusahaan tidak mengandalkan akuisisi atau merger, tetapi fokus pada pengembangan dari dalam. Strategi ini biasanya dilakukan dengan cara yang pertama itu memperluas atau meningkatkan produk dan layanan yang sudah ada. Yang kedua itu menjaga dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketiga itu menciptakan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Nextnya ada beberapa strategi pertumbuhan organik, antara lain yang pertama itu ada pengembangan pasar atau mencari segmen pasar baru untuk produk yang sudah ada. Yang kedua ada pengembangan produk, yaitu menciptakan produk baru untuk pelanggan lama. Dan yang ketiga ada penetrasi pasar, meningkatkan pasar melalui promosi atau harga. Dan yang terakhir ada inovasi, yaitu menciptakan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Setiap strategi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan strategi pertumbuhan organik, yaitu perusahaan bisa tumbuh dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan internal, didukung oleh manajemen yang kuat dan perencanaan yang matang. Namun ada beberapa kekurangan seperti pertumbuhan yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan anorganik, resiko kegagalan dalam pengembangan produk atau bisnis, dan kerentanan terhadap perubahan lingkungan dan persaingan. Pertumbuhan anorganik. Jadi, pertumbuhan anorganik adalah strategi yang dilakukan perusahaan untuk berkembang secara cepat melalui akuisisi atau merger dengan perusahaan lain. Dengan cara ini, perusahaan tidak perlu lagi membangun bisnis dari awal karena langsung mengambil ahli atau bergabung dengan bisnis yang sudah ada. Cara ini dinilai efektif untuk memperluas skala usaha dan mempercepat pertumbuhan, tetapi tetap memerlukan perencanaan yang matang agar proses integrasinya berjalan dengan lancar. Nextnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertumbuhan anorganik, yang pertama, strategi ini dapat meningkatkan pendapatan perusahaan secara cepat, dan yang kedua, mampu memperluas kepemilikan aset dan mempercepat akses ke pasar baru, dan yang ketiga, perusahaan juga bisa mendapatkan keahlian dan kompetensi personal dari perusahaan yang diakuisisi, dan yang terakhir, yang paling penting, perusahaan tidak perlu membangun bisnis dari nol sehingga bisa mengurangi risiko kegagalan usaha baru. Namun, tentu saja ada kekurangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tambahan aset dan jumlah karyawan dalam jumlah besar bisa terjadi secara tiba-tiba. Dan yang kedua, dibutuhkan kemampuan manajerial yang lebih kompleks. Yang ketiga, biaya investasi yang dibutuhkan juga biasanya besar. Dan yang keempat, resiko bisa tinggi, terutama jika menggunakan pembiayaan utang. Yang terakhir, ada potensi kesulitan dalam mengintegrasikan budaya kerja dan sistem perusahaan yang berbeda. Strategi penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk yang sudah ada di pasar yang sama. Fokusnya adalah pada upaya untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih besar dengan cara menarik pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Pendekatan strategi penetrasi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada promosi intensif dengan melakukan kampanye pemasaran dan iklan yang lebih agresif. Kedua, diskon dan penawaran khusus, memberikan harga diskon untuk menarik lebih banyak pelanggan. Ketiga, meningkatkan distribusi, memperluas saluran distribusi untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Contohnya, sebuah merek makanan cepat saji yang meningkatkan iklan dan menawarkan menu baru dengan harga promo untuk menarik lebih banyak pelanggan. Diversifikasi pasar. Diversifikasi pasar adalah strategi yang digunakan untuk mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru. Ini bertujuan untuk mengurangi dan meningkatkan potensi pendapatan dengan tidak bergantung pada satu produk atau pasar. Tipe diversifikasi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, diversifikasi terkait. Memperkenalkan produk baru yang masih berhubungan dengan produk yang ada. Misalnya, perusahaan minuman yang mulai memproduksi snack. Yang kedua, diversifikasi tidak terkait. Memasuki industri atau pasar yang sama sekali berbeda, seperti perusahaan elektronik yang mulai berinvestasi di sektor kesehatan. Contohnya, perusahaan otomotif yang mulai memproduksi kendaraan listrik untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan beradaptasi dengan tren lingkungan. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai inovasi dan teknologi dalam pengembangan pasar. Sebelumnya, apa sih itu inovasi? Inovasi adalah proses menciptakan atau memperbarui sebuah produk atau layanan atau cara kerja
agar lebih efektif dan efisien. Lalu, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah alat atau sistem yang digunakan untuk mendukung proses tersebut agar lebih cepat, efisien, dan luas jangkauannya. Jadi itu inovasi itu berupa cara baru atau menciptakan atau mengembangkan sebuah produk atau layanan. Nih misalnya nih kita ambil contoh singkatnya tuh produk makanan nih. Produk makanannya tuh kita inovasi, kita buat varian barunya, atau kita ubah nih kemasannya agar lebih menarik gitu. Nah, fungsi teknologi di sini tuh membantu proses tersebut agar lebih cepat, efisien, dan produk varian baru kita atau kemasan baru kita tuh lebih menjangkau banyak orang, seperti itu. Contohnya lagi nih, ada sebuah UMKM makanan nih. Ia tuh sebelumnya tuh hanya menjual makanan tuh di sekitar rumahnya. Lalu ia mempromosikan makanannya itu tuh melalui TikTok, dan ia mendaftar di Shopee Food atau GoFood misalnya. Lalu setelah itu ternyata pesanannya meningkat nih. Jadi karena itulah UMKM ini tuh dikenal lebih banyak orang, dan pesanannya tuh jadi lebih banyak karena dapat menjangkau lebih banyak orang. Lalu selanjutnya peran inovasi dan teknologi dalam pengembangan pasar. Peran inovasi dan teknologi dalam pengembangan pasar itu tuh ada 3. Yang pertama, memperluas jangkauan pasar. Maksudnya itu tuh inovasi dan teknologi itu tuh bikin produk kita tuh bisa dikenal lebih luas. Misalnya nih, lewat medsos, e-commerce, Shopee, GoFood, atau Tokopedia gitu. Jadi tuh produk kita tuh tidak hanya dijual di sekitar rumah, tapi tuh bisa dijual sampai luar kota, bahkan luar negeri. Lalu yang kedua, meningkatkan daya saing. Perusahaan tuh jadi lebih baik dalam bersaing dengan perusahaan lainnya. Karena dengan teknologi tuh kerja tuh jadi lebih efisien dan hemat waktu. Jadi ditambah inovasi nih, produk kita diperbarui atau produk makanan kita diperbarui, kemasan kita dibagusin lagi nih, itu tuh bisa menarik lebih banyak konsumen. Jadi tuh produk kita tuh lebih menarik dibanding kompetitor lainnya. Lalu yang terakhir tuh menyesuaikan produk dengan pasar baru. Jadi tuh sebelum produk kita masuk ke pasar, kita tuh bisa inovasi dengan menyesuaikan produk kita tuh dengan selera konsumen saat ini. Atau nih kalau produknya makanan, ya kita ubah varian rasa baru makanannya nih sesuai dengan selera konsumen maksudnya saat ini gitu. Kita sesuaikan dengan target pasar saat ini. Jadi tuh kesimpulannya tuh jadi lewat inovasi dan teknologi tuh perusahaan dapat lebih berkembang, lebih kuat dalam bersaing, dan lebih mudah buat masuk ke pasar manapun. Saluran distribusi matriks keberhasilan. Saluran distribusi adalah cara produk sampai ke konsumen. Pengembangan saluran distribusi yang baik penting untuk memastikan produk sampai tepat waktu, dengan biaya efisien dan dapat diterima konsumen. Matrik keberhasilan adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja saluran distribusi. Beberapa elemen dalam matrik keberhasilan yang perlu diperhatikan, antara lain: jangkauan pasar. Saluran distribusi yang berhasil harus mampu menjangkau sebanyak mungkin konsumen. Ini berkaitan dengan A. Saluran insentif. Produk tersedia di banyak tempat, cocok untuk barang yang dibutuhkan banyak orang, misalnya makanan atau minuman. B. Saluran selektif. Produk dijual di berbagai tempat yang terpilih, cocok untuk barang premium. C. Saluran eksklusif. Produk hanya tersedia di lokasi tertentu, cocok untuk barang mewah ataupun teknologi canggih. Efisiensi biaya. Saluran distribusi yang baik harus mampu menekan biaya agar produk bisa dijual dengan harga yang kompetitif. Efisiensi biaya meliputi biaya pengiriman, penyimpanan, dan distribusi produk. Saluran distribusi yang efisien membantu perusahaan menghemat biaya tanpa mengorbankan kualitas ataupun kecepatan pengiriman. Waktu pengiriman. Kecepatan pengiriman adalah faktor paling penting dalam kepuasan pelanggan. Matrik keberhasilan mengevaluasi seberapa cepat produk sampai di tangan konsumen. Pengiriman yang cepat dapat meningkatkan pengalaman konsumen dan memperbesar kemungkinan mereka akan membeli lagi di masa depan. Kualitas layanan. Saluran distribusi yang baik harus memberikan layanan yang berkualitas seperti ketersediaan produk, kemudahan akses, pelayanan purna jual. Fleksibilitas. Pasar sering berubah, dan saluran distribusi yang efektif harus dapat beradaptasi dengan cepat. Misalnya, jika ada perubahan dalam kebiasaan konsumen, saluran distribusi harus bisa menyesuaikan diri.
Fleksibilitas ini juga mencakup kemampuan untuk menambah atau mengurangi saluran distribusi sesuai kebutuhan. Hubungan dengan mitra distribusi. Saluran distribusi yang sukses bergantung pada hubungan yang baik dengan mitra, seperti pengecer atau distributor. Matriks keberhasilan menilai seberapa baik perusahaan dapat berkolaborasi dengan mitra untuk mencapai tujuan bersama, seperti distribusi yang lancar dan peningkatan penjualan. Baik, jadi studi kasus kali ini saya mengambil perusahaan Starbucks. Jadi Starbucks ini adalah perusahaan kopi global yang didirikan pada tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat. Visi dari Starbucks yaitu adalah untuk menjadikan perusahaan kopi terbaik di dunia dengan memberikan pengalaman kopi yang unik dan juga berkualitas tinggi kepada para pelanggannya. Visinya itu adalah untuk menginspirasi dan juga memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan produk yang inovatif dan berkelanjutan. Jadi industri kopi global ini tumbuh dengan pesat ya, dipimpin oleh permintaan yang meningkat akan kopi berkualitas tinggi dan juga pengalaman belanja yang unik. Nah, di Indonesia ini, industri kopi itu juga mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan juga sebagainya. Starbucks ini menargetkan konsumen muda, eksekutif, dan juga orang-orang yang mencari pengalaman kopi yang premium. Jadi di Indonesia, target pasar utamanya itu adalah masyarakat kelas menengah ke atas yang tinggal di kota-kota besar. Lalu di sini ada pun industrinya itu, pertumbuhan industri di Indonesia itu mencapai 8% per tahun. Nah, konsumsi kopinya itu di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Jadi persamaan ketatnya itu ada di merek kopi lokal dan juga internasional. Lalu untuk pesaing dari si Starbucks ini, mungkin merek kopi lokalnya itu seperti Kapal Api. Lalu kalau untuk internasionalnya mungkin bisa disamakan dengan The Coffee Bean. Kekuatan dari si Starbucks ini itu merek-mereknya itu kuat dan juga diikuti dengan produk yang berkualitas tinggi dan juga pengalaman belanja yang unik. Karena selain menjual kopi, mereka juga menjual tumbler, kue-kue, itu juga dengan merek mereka sendiri ya untuk tumblernya. Lalu kelemahannya itu harga yang mereka tawarkan itu relatif tinggi dibandingkan dengan merek lokal. Ya seperti sekarang sudah banyak kopi-kopi seperti di Family Mart itu jauh lebih murah. Mungkin kalau untuk kualitas ya ada perbedaannya. Tantangan yang dihadapinya itu banyak merek kopi ya di pasar Indonesia ini. Yang ya seperti yang sudah sebutkan, ada kopi-kopi lain sekarang apalagi sudah banyak ya kopi-kopi seperti kopi jago yang keliling gitu. Lalu untuk masyarakat Indonesia juga lebih familiar dengan kopi yang tradisional daripada kopi yang premium, karena dari zaman dahulunya juga sudah biasa meminum kopi yang biasa gitu ya. Lalu untuk dari segi harga yang ditawarkan oleh si Starbucks ini relatif terlalu tinggi ya untuk masyarakat Indonesia. Mungkin kalau untuk untuk yang menengah ke atas mungkin masih oke lah, tapi kalau yang menengah dan menengah ke bawah itu mungkin agak dipikir-pikir lagi ya untuk sebelum membeli. Jadi strategi yang akan kita ambil itu kita harus meningkatkan pangsa pasar di kota-kota ini, lalu dengan membuka gerai baru di lokasi yang strategis seperti misalnya di mall, bandara, dan juga pusat bisnis. Ya, jadi strateginya itu harus membangun di tempat yang sesuai, karena kalau misalkan Starbucks dibangun di gang itu mungkin agak kurang efektif ya, atau di perumahan atau bukan perumahan, maksud saya kayak seperti lingkungan yang warganya itu menengah ke bawah, misalkan ya seperti itu. Lalu juga ada pengembangan pasar dengan memasuki kota-kota menengah ya seperti mungkin Bali, Bandung, dan juga Jogja. Jakarta juga termasuk mungkin di kota-kota di bagian yang besarnya ya, yang seperti SCBD seperti itu. Lalu ada pun strategi pasarnya dengan memperkenalkan varian baru mungkin dan juga makanan ringan yang sesuai dengan selera lokal. Misalnya ada kopi susu gula aren, atau di Starbucks bisa nambahin menu nasi kali ya. Lalu untuk pengalaman belanjanya mungkin bisa menciptakan desain yang baru dan nyaman ya. Untuk biasanya kan kalau untuk yang orang-orang kantor itu suka WFH, jadi bisa diciptakan tempat yang nyaman untuk WFH dan juga layanan wifi gratis tentunya. Lalu untuk promosinya juga bisa dilakukan di media sosial ya, juga membuat event-event khusus mungkin itu juga bisa termasuk untuk menarik pelanggan baru. Nah, mungkin untuk implementasi dari strateginya itu untuk 3 bulan pertama Starbucks harus melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan juga kebutuhan para pelanggan di kota-kota baru. Adapun analisis data demografinya itu juga harus ditentukan melalui lokasi gerai yang strategis. Lalu untuk pengembangan produknya harus mengembangkan produk baru yang sesuai dengan selera lokal dan juga melatih staf sesuai dengan kualitas layanan yang konsisten. Setelah itu membuka gerai baru yang sudah di kota-kota yang sudah ditargetkan dan juga meluncurkan kampanye promosi melalui media sosial dan juga program loyalitas. Setelah itu memantau penjualan dan juga tingkat kepuasan pelanggan
dan juga menyesuaikan strategi berdasarkan umpan balik dari para pelanggan dan juga perubahan pasar. Lalu meningkatkan pangsa pasar Starbucks di Indonesia, penerimaan yang positif dan juga pelanggan terhadap produk baru. Nah, adapun resikonya itu untuk menanggulangi dari resiko-resiko yang ada, kita harus memastikan kualitas produk dan juga layanan ini konsisten untuk mempertahankan keunggulan yang kompetitif. Lalu untuk menghadapi inflasi dan fluktuasi, kita harus mengoptimalkan biaya operasional dan juga memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan juga meminimalkan gangguan operasional. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus ini, Starbucks itu jika mengikuti saran-saran yang sudah saya berikan akan berhasil ya memperluas pasar dan juga meningkatkan pertumbuhan bisnis di Indonesia melalui strategi pertumbuhan dan juga pengembangan pasar yang efektif. Jadi dengan memahami kebutuhan pelanggan dan juga mengembangkan produk yang sesuai dengan selera lokal, ini akan dan juga menggunakan promosi yang tepat, Starbucks itu akan mampu memposisikan dirinya sebagai merek kopi premium terkemuka di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa strategi yang tepat dan juga eksekusi yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya dalam pasar yang kompetitif. Baik, jadi selanjutnya di sini ada kesimpulan dari materi ini. Jadi perusahaan akan dapat berkembang melalui strategi akuisisi, restrukturisasi, pengembangan pasar, dan juga formulasi strategi global. Lalu, akuisisi dilakukan dengan membeli perusahaan lain untuk memperkuat posisi bisnis. Sementara, restrukturisasi lebih fokus pada perbaikan internet agar kinerja perusahaan meningkat. Dalam pengembangan pasar, perusahaan mencoba memperluas pangsa pasar dengan memanfaatkan peluang baru, baik secara geografis maupun dari segi segmen konsumen. Strategi ini penting untuk mencapai keunggulan bersaing jangka panjang. Selain itu, masuk ke pasar global juga dibahas sebagai langkah penting untuk memperluas jangkauan bisnis. Meskipun strategi global menawarkan banyak keuntungan seperti efisiensi biaya dan juga akses pasar yang lebih luas, tantangan seperti perbedaan budaya dan regulasi lokal juga harus diperhatikan. Untuk menghadapi pasar global, perusahaan bisa memilih strategi internasional, multi domestik, global, ataupun transnasional, tergantung pada tingkat tekanan, biaya, dan juga kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lokal. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.